kami harus terus seperti ini dan tanpa striker permanen, kami memiliki banyak peluang. Vini gagal hari ini, tapi dia penendang penalti yang sangat bagus. Real Madrid harus menerima kekalahan 3-0 dari rival abadi Barcelona. Laga bertajuk El Clasico yang digelar di AT&T Stadium Dallas, Amerika Serikat berjalan sangat menarik. Meskipun laga ini sebagai pemanasan kedua tim untuk mengarungi musim baru nanti, namun terlihat kedua tim ingin memenangkan pertandingan. Pasalnya ini bukan masalah laga tur pramusim, namun lebih dari itu, ini adalah soal harga diri kedua tim dan harga diri para fans kedua tim. Namun sebagai Madridista, kita cukup mengambil pelajaran dari kekalahan ini. Meski kalah telak 3-0, namun secara permainan Madrid mendominasi dengan total tembakan yang lebih banyak dari Barcelona. Total ada 29 tembakan milik Madrid berbanding 12 milik Barcelona. Hanya saja, Madrid kurang efektif dengan finishing yang buruk. Juga penguasaan bola yang unggul 53%. Dengan hasil ini, tentu ada beberapa hal yang perlu dibenahi dari Madrid. Termasuk, apakah kekalahan ini menjadi sebuah kode pada manajemen untuk mempercepat transfer Kylian Mbappe? Simak ulasannya. Pertama kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan ini. Real Madrid kembali turun dengan formasi andalan baru yakni 4-4-2 Diamond. Kedua tim sama-sama ingin membuka skor terlebih dahulu. Namun Barcelona memiliki peluang emas yang pertama melalui Oriol Romeu. Tembakannya menghantam ke mistar gawang dan gagal melewati garis gawang ketika memantul ke tanah. Namun Barcelona akhirnya membuka skor pada menit ke-15. Eksekusi tendangan bebas Ilkay Gundogan diberikan kepada Pedri yang kemudian mengoper ke daerah kosong kotak penalti tempat Ousmane Dembélé menunggu. Sang penyerang asal Prancis kemudian melepaskan tembakan untuk merobek gawang Thibaut Courtois. Real Madrid berkesempatan untuk menyamakan skor setelah wasit menghadiahkan penalti kepada Madrid. Namun, eksekusi Vinicius Junior menghantam mistar gawang. Barcelona hampir mengandalkan keunggulan ketika sebuah serangan balik merepotkan barisan pertahanan Madrid. Lewandowski mengancam namun gagal mendapatkan bola. Kembali Barcelona mendapatkan peluang melalui Ousmane Dembélé. Beruntung bagi Madrid, Thibaut Courtois mampu menggagalkan kans dari penyerang timnas Prancis tersebut. Laga berjalan panas karena kartu kuning bertebaran untuk para pemain dari kedua tim. Namun, skor 1-0 tidak berubah hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Madrid yang ingin mengejar ketertinggalan menurunkan Toni Kroos dan Luka Modric bersamaan pada menit ke-58. Eduardo Camavinga dan Valverde keluar untuk memberi tempat kepada kedua pemain senior tersebut. Pada menit ke-60, Barcelona memiliki peluang melalui Ousmane Dembélé. Courtois mampu menghentikan tembakan kaki kiri pemain Prancis tersebut. 2 menit berselang, giliran Madrid yang memberi ancaman melalui Tchouaméni. Namun tembakan keras sang gelandang asal Prancis masih bisa dihentikan oleh Marc-André ter Stegen. Di menit ke-83, Madrid hampir mencetak gol penyimbang ketika mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Beruntung bagi Barcelona, tembakan Vinicius masih menyamping beberapa sentimeter dari gawang. Alih-alih mencetak gol, Madrid malah kebobolan lagi. Fermin Lopez mencantumkan namanya di papan skor setelah melontarkan tembakan roket dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung Courtois. Di masa injury time, Ferran Torres melengkapi kemenangan Barcelona 3-0. Ia mencatatkan namanya di papan skor. 3-0 menjadi akhir dari skor pertandingan ini. Dari kekalahan atas Barcelona ini, Madrid masih memiliki waktu untuk memperbaiki beberapa sektor yang menjadi kelemahan. Pertama terkait finishing. Terlihat dari jalannya pertandingan, Madrid sejatinya memiliki peluang emas yang bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Namun buruknya penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Bermain dengan formasi 4-4-2 Diamond, dengan 2 penyerang sayap menjadi ujung tombak mencetak gol, memang masih menjadi pekerjaan rumah Ancelotti untuk mengasah finishing Vini dan Rodrigo. Kedua pemain ini dalam prakteknya memang sering menyerang dari samping, dan Bellingham kemudian menjadi false nine. Tentu dengan tidak adanya striker murni akan menjadi masalah finishing di depan. Oke lah, ini baru 3 pertandingan. Peran baru dari beberapa pemain depan belum begitu cair, sehingga perlu waktu dan kebiasaan untuk terus mengembangkan sistem baru ini. Dalam hal ini, Madrid perlu Kylian Mbappe mengisi pos yang ditinggalkan oleh Karim Benzema. Catatan kedua yakni terkait pertahanan. Sektor pertahanan menjadi pos yang tidak memiliki banyak opsi pemain, beda dengan gelandang yang sudah menumpuk dengan pemain bintang. Sektor pertahanan tidak ada pembaharuan dari musim kemarin.
Madrid hanya mendatangkan Fran Garcia sebagai bek kiri untuk berbagi waktu bermain dengan Ferland Mendy. Sedangkan sektor bek tengah dan bek kanan masih mengandalkan pemain lama. Carvajal masih menjadi satu-satunya bek kanan yang bagus di Madrid. Dia nyaris tidak punya pesaing. Lucas Vázquez hanya menjadi opsi jika Carvajal absen. Tentu Madrid terlalu bergantung pada Carvajal. Seharusnya Madrid bisa mendatangkan bek kanan anyar sebagai pesaing Carvajal yang memiliki kualitas tak kalah jauh darinya. Bisa Reece James yang sering dikaitkan ataupun memulungkan Achraf Hakimi dari PSG. Bek tengah masih diisi pemain tua macam Alaba dan Rudiger yang masih penampilannya tidak konsisten. Hanya Militao yang masih berusia di bawah 30 tahun menjadi prospek ke depan untuk Madrid. Namun, Eder Militao juga ups and downs. Tidak selamanya dia bermain apik. Madrid perlu mendatangkan pemain bertahan untuk penyegaran di belakang dan memperkuat lini belakang Madrid. Berikut komentar Ancelotti setelah pertandingan antara Madrid melawan Barca. Sangat jarang membentur tiang 5 kali dalam satu pertandingan. Itu tidak pernah terjadi pada saya, tetapi lebih baik itu terjadi di pramusim. Sepertinya ada tembok yang menghalangi gawang lawan. Saya mengeluarkan tim baru untuk melihat bagaimana anak-anak muda beradaptasi. Itu berjalan dengan baik. Kami harus terus seperti ini, dan tanpa striker permanen, kami memiliki banyak peluang. Saya tidak memulai permainan. Transisi dimulai ketika semua pemain muda mulai bermain. Sedikit demi sedikit para pemain ini akan menjadi lebih penting. Saya melihat tim dengan masa depan yang sangat cerah. Arda Güler memiliki masalah lutut dan mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan di Madrid. Lebih baik baginya pergi ke Madrid untuk mengikuti program individu. Ferland Mendy memiliki masalah hamstring dan kita lihat apa yang terjadi. Dia sangat bagus dan semoga saja tidak ada yang serius. Vinicius Junior, dia beradaptasi dengan sistem baru dengan baik. Dia lebih suka bermain di dalam. Dia membentur mistar gawang 3 kali dan memainkan peran kunci meskipun tidak mencetak gol. Kami sedang mencoba berbagai hal. Modric yang biasanya mengambil tendangan penalti absen. Bisa saja Vini, Modric atau Rodrigo. Vini gagal hari ini, tapi dia penendang penalti yang sangat bagus. Itu tadi komentar Ancelotti setelah pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona. Bagaimana Madridista? Apakah kalian puas dengan penampilan Madrid hari ini? Kita tunggu saja Madridista, apakah Madrid akan kembali belanja pemain untuk memperkuat kedalaman skuad, terutama seorang striker dan pemain belakang. Terima kasih sudah menonton. Hala Madrid.